Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang kingdom fungi. Pertanyaannya, bagaimana cara pengelompokan jamur? Yang kedua, apa ciri-ciri karakteristik jamur yang membedakan dengan organisme lain seperti morfologi, nutrisi, reproduksi? Yang ketiga, apa syarat hidup jamur, cara hidup, dan habitat? Jika kita lihat di sini teman-teman, maka di sini ada jamur yang berwarna merah, kemudian jamur yang sering kita temui di pohon, kemudian jamur yang ada di tempe. Nah, ternyata bentuk jamur itu memiliki bentuk yang berbeda. Pertama, ada berbentuk seperti payung. Tentunya kita tidak asing lagi ya teman-teman. Kemudian ada yang bentuk seperti bakpao, yang lebih tepatnya bentuknya bulat. Kemudian ada yang bentuk seperti kuping. Ini jamur biasa yang ada di Taiwan ya teman-teman. Kemudian ciri-ciri jamur. Yang pertama ada eukaryotik atau memiliki membran inti. Yang kedua tidak memiliki klorofil atau heterotop. Yang ketiga multiseluler. Yang keempat beberapa memiliki zat warna. Yang kelima mendapatkan nutrisi dengan absorpsi. Yang keenam bentuknya bermacam-macam. Yang ketujuh dinding sel tersusun dari zat kitin. Struktur dan fungsi tubuh. Yang pertama ada hima atau hifai, berbentuk seperti benang halus, kemudian septum atau sekat atau dinding, hifa senositik, hifa yang tidak bersentrum, kemudian miselium, hifa yang bercabang membentuk anyaman, miselium vegetatif menyerap makanan, miselium generatif menghasilkan spora, dan hotorium atau ujung hifa. Untuk jelasnya, teman-teman bisa lihat di gambar ini. Tinggal dicocokkan dengan slide ini, yang mana yang merupakan pasangannya. Kemudian cara hidup jamur. Yang pertama ada heterotop. Saprofit sama dengan memperoleh zat organik dari sisa-sisa organisme mati, misal daun-daun, kertas, bangkai. Nah, ini contoh daripada saprofit, yaitu Gymnophilus. Kemudian ada parasit yang biasa kita lihat di inang, mungkin bisa di hewan atau di tumbuhan. Di sini contohnya adalah Ustilago. Kemudian ada simbiosis, yaitu menghasilkan manfaat kepada si inang. Jadi saling menguntungkan. Simbiosis mutualisme, misalnya membantu dalam pengambilan mineral dari tanah. Ternyata nggak semua jamur itu hidupnya parasit. Contohnya adalah mycorrhiza. Kemudian habitat. Habitat jamur sendiri ada di laut dan ada di darat. Kemudian jamur itu menyukai tempat yang lembab, kemudian mengandung zat organik seperti bekas-bekas tumbuhan yang mati atau hewan yang mati, kemudian yang lingkungan asam atau manis. Reproduksi jamur ada dua. Yang pertama reproduksi aseksual, yaitu melalui spora, germinasi, miselium, struktur penghasil spora. Mereka saling berkaitan dan sifatnya tidak terlalu panjang. Kemudian ada reproduksi seksual. Dari spora germinasi, kemudian miselium, plasmogami, tahapan dikaryotik, karyogami, kemudian tahapan diploid, kemudian meiosis, struktur penghasil spora, spora, dan seterusnya. Tahapan seksual sedikit lebih panjang daripada aseksual. Kemudian struktur penghasil spora. Yang pertama ada sporangium yang menjatuhkan spora. Kemudian conidium. Kita lihat conidium ini berbentuk seperti serat-serat halus yang memanjang dan strukturnya ini seperti sel yang memiliki patah-patahan. Nah, sporangium ini berkembang biak dengan cara menjatuhkan sporanya ke tanah. Dengan begitu akan muncul jamur-jamur baru. Pengelompokan jamur itu yang pertama ada Zygomycotina, contohnya Mucor mucedo, kemudian Ascomycotina, contohnya Kamir, bukan kamer ya. Kalau kamer itu anggur, nggak boleh ya teman-teman. Kemudian ada Basidiomycotina, contohnya jamur jerami. Mungkin teman-teman yang di pedesaan sering ya melihat ini jamur jerami.
mungkin sudah tidak asing lagi. Kemudian reproduksi seksual. Dan selanjutnya divisi zigomycotina. Ciri-ciri hifa tidak bersekat, dinding sel dari zat kitin, saprofit dan parasit, reproduksi seksualnya dengan zygosporangium, reproduksi aseksual dengan sporangiospora. Contohnya ini ya, dengan spora dia menjatuhkan sporanya. Ini kita bisa lihat seperti jamur tempe. Ternyata jamur tempe itu dengan sporangium. Kemudian divisi Ascomycotina. Ciri-ciri hifa bersekat, ada yang berinti satu dan banyak, saprofit, parasit, dan bersimbiosis dengan alga biru membentuk lichenis. Reproduksi seksual dengan ascus membentuk ascocarp. Reproduksi aseksual dengan conidium. Bentuk-bentuk conidium. Nah, yang pertama ada Aspergillus dengan bentuknya seperti pohon berwarna putih. Kemudian ini contoh gedenya. Kemudian ada Penicillium. Jika dilihat seperti kumpulan telur-telur yang menjadi satu. Kemudian ada Cladosporium pyelopora. Dilihat di sini teman-teman gambarnya. Ternyata conidium ini memiliki banyak bentuk. Bisa dilihat ada yang bentuk seperti sel menjadi satu, bulat-bulat, hanya bulat satu, kemudian bentuknya seperti zat klorofil. Kemudian divisi Basidiomycotina. Ciri-ciri hifa bersekat, ada yang berinti satu dan dua, saprofit, parasit, dan bersimbiosis dengan akar tumbuhan membentuk mycorrhiza. Reproduksi seksual dengan Basidiospora dibentuk di dalam Bacillium. Kemudian reproduksi aseksual dengan Conidiospora. Ini bentuknya. Kita lihat, ini ada tudung, cincin, lamela, hifa, inti sel, septa, miselium, stipe, atau tangkai buah. Kemudian ada bentuk basidium. Bentuk basidium terlihat seperti serat-serat, namun ketika diperbesar ternyata memiliki bentuk seperti bulat-bulat dan memiliki cabang seperti telur. Divisi Deuteromycota. 1. Umumnya bersifat parasit. 2. Hifa bersekat. 3. Disebut fungi imperfecti, jamur tidak sempurna. 4. Reproduksi aseksual dengan membentuk Conidiospora. Manfaat dan pengaruh jamur dalam kehidupan manusia. Ternyata jamur memiliki manfaat teman-teman. Seperti ini, pembuatan tempe, kemudian makanan, kemudian membusukkan roti, kemudian saprofit pada kotoran hewan, dan membuat tape. Asomycota. Ini adalah ragi atau untuk membuat roti, kemudian nira, tuak, tidak boleh ya teman-teman untuk diminum. Kemudian menghasilkan antibiotik, mengharumkan keju, kecap, sake, membuat oncom, sumber protein tinggi, nyirap gandum. Dan ini contoh jamur yang menyebabkan penyakit. Seperti yang pertama ini, jamur menyebabkan penyakit paru-paru pada burung, kemudian menjernihkan sari buah, ada yang bagus, kemudian racun, aflatoxin. Basidiomycota dapat dimakan. Kemudian dapat dimakan semua, nomor 1 sampai 4 memiliki ciri dapat dimakan. Kemudian ada untuk bahan obat-obatan dan juga ada yang parasit. Parasit bagi jagung dan tebu. Yang keempat, Deuteromycota. Ini penyebab penyakit atau jamur di kaki. Kemudian penyebab penyakit busuk pada tanaman, penyebab tanaman ketang, tomat, pisang, dan tembakau. Ini contohnya menyebabkan jamur di kaki. Kemudian ada jamur shiitake, jamur merang, jamur tiram. Ini adalah contoh-contoh jamur yang bisa dimakan. Dan ini ada jamur oncom. Kemudian simbiosis mutualisme jamur. Yang pertama ada lumut kerak, merupakan simbiosis jamur dengan mikroorganisme fotosintetik. Kemudian ada mycorrhiza, merupakan simbiosis jamur dengan akar tumbuhan tingkat tinggi. Dan ini adalah contoh simbiosis mutualisme jamur. Pada umumnya
Dengan adanya jamur yang menempel di tumbuhan, maka lichen dapat hidup pada daerah yang kering sekalipun. Artinya dia memiliki mutualisme dengan Lichenes ini untuk tumbuh di pohon. Kemudian ini contoh mycorrhiza. Bermanfaat membantu proses penyerapan air dan mineral pada akar. Jadi tidak semua jamur itu memiliki dampak buruk ya. Tapi dengan adanya mycorrhiza, tanaman dapat menyerap zat hara, dapat menyerap mineral walaupun dengan tanah yang kering. Mungkin itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.